Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tantai Xianer dan Tuoba Yingying, yang berada di alam roh tingkat kedua, bergabung untuk melawan leluhur yang berada di alam roh tingkat keenam. Di punggung Tantai Xianer, sepasang sayap suci cerah, setelah pola suci emas mekar di sayap suci, dia melemparkan seni pedang abadi. Pada saat ini, Tuoba Yingying memaksa leluhur tingkat keenam dari alam roh untuk mundur karena takut. Bunuh, ucap dari Tantai Xianer. Ketika Tantai Xianer berkata dengan dingin, sayap suci mengepak dan melintasi jarak ratusan mil. Dalam sekejap, kekuatan cahaya dan kekuatan kuno berwarna susu yang dipenuhi dengan aura kuno mengalir ke pedang terbang di tangannya dari tubuhnya yang halus. Saat dia melingkari pergelangan tangannya, 3 sinar pedang dengan aura cerah dan kuno menelan langit sejauh ribuan mil, dengan kehampaan yang tiba-tiba runtuh, menebas leluhur yang sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua hanya berada di tingkat kedua dari alam roh, dan kamu bahkan lebih kuat dari leluhur ini, ucap dari leluhur istana jiwa abadi. Dalam teriakan histeris, leluhur itu ditebas oleh cahaya pedang dan mati. Pergi ke neraka. Pada saat ini, leluhur istana jiwa abadi jiwa di alam roh tingkat kelima ingin menyelinap menyerang Tantai Xianer. Bukan Xianer yang mati, itu kamu, ucap dari seorang wanita tiba-tiba terdengar. Ketika suara wanita yang dingin terdengar, Shen Subing, yang mengenakan gaun panjang dengan bunga yang patah, muncul di belakang Tantai Xianer dengan kecepatan lebih cepat, dan bayangannya kabur. Dalam sekejap, Shen Subing melewati leluhur tua istana jiwa abadi. Leluhur tua itu tiba-tiba berdiri di kehampaan, dengan ketakutan dan kebingungan yang mendalam di matanya yang keruh, dan berkata, "Mengapa, gadis-gadis Huang Fu Shengzong, meskipun ranahnya tidak cukup tinggi, tapi kekuatannya sangat kuat, mengapa?" Sebelum suara leluhur selesai, sebuah pola darah muncul di dahinya, dan segera, darah menyembur keluar dari pola darah, dan seluruh tubuh terbagi menjadi 2 bagian. "Yingying, Xianer, hati-hati, aku akan membantu kakakku," ucap dari Shen Subing. Setelah meninggalkan kalimat, Shen Subing yang berada di alam roh tingkat kedua, melintas ke arah Shen Shuzhen. Pada saat ini, Shen Shuzhen yang berada di alam tingkat ketiga, dikepung oleh 3 kultivator di tingkat keempat dan 1 kultivator di tingkat kelima, namun, tidak hanya tidak ketinggalan, tetapi juga sepenuhnya menekan 4 leluhur itu. 4 leluhur dapat dilihat, dan masing-masing keindahan yang dibawa oleh Tan Yun memiliki kekuatan untuk melompati 3 alam kecil. Di sisi lain di langit, Sue Zian dalam gaun ungu, Mu Mengyi dalam gaun merah, dan Zhong Wu Xiao dalam gaun putih mengalahkan salju. Ketiga putri berada di alam pertama dari alam roh, dan masing-masing melompat untuk membunuh alam roh di alam ketiga. Pada saat ini, ketiga wanita itu mengepung leluhur yang berada di alam roh tingkat keempat. Sue Zian menggunakan seni pedang 5 jiwa pemadam, yang dia latih sebelum Zixia Xuanshen menjadi abadi, dan berubah menjadi 5 Sue Zian dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing memegang pedang terbang, emas, kayu, air, api dan tanah, dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Cahaya pedang menghalangi jalan mundur para leluhur. Dan Mu Mengyi yang mempraktekkan kitab nirvana dari Dewa Roh kuno, dan Zhong Wu Xiao, yang memperoleh warisan Dewa mendalam 9 surga, pergi ke kiri dan kanan untuk membunuh leluhur. Orang tua ini tidak mau kalah, leluhur tua itu meraung putus asa, "Aku adalah leluhur yang bermartabat dari alam roh tingkat keempat, dan aku tidak takut menghadapi kultivator tingkat kelima dari alam roh yang sebenarnya," ucap dari leluhur tua itu. Leluhur tua itu dikepung dan diserang oleh 3 wanita dengan cepat. Dia tidak didamaikan dengan kematian, tetapi dia lebih ketakutan.
Di langit 300.000 mil di belakangmu Mengyi, ada auman singa, dan itu singa naga emas. Ketiga gadis itu menatapnya dengan kecemasan di mata indah mereka. Mereka bertiga melihat saudara kembar 6 di alam roh tingkat ke-6 di domain Istana Jiwa Abadi, dan saudara kembar 6 itu mengatur formasi pagar gabungan dalam bentuk heksagonal, menutupi kekosongan radius 100.000 mil. 6 bersaudara dalam formasi pedang, dengan tangan kiri memegang formula ajaib, tangan kanan memegang pedang dan menari, sinar pedang kekuatan angin dan medan guntur, menyerang singa naga emas yang terperangkap dalam formasi pedang. Saat ke-6 bersaudara itu berbicara dengan masuk akal, mereka berubah menjadi 360 sosok dalam formasi pedang. Puci, puci. Di tubuh besar singa Dewa Naga Emas, ada bekas luka yang bisa dilihat jauh di dalam tulang, dan darahnya berserakan seperti air terjun. Sialan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menamparkan leluhur sampai mati, dia melihat kera iblis pembantai surga yang akan mengejar Zhuang Yunxing, dan berteriak, "Kera tua, formasi pagar bersama 6 orang adalah bintang 6, formasi kekuatan fusi. Itu bisa membunuh kultivator tingkat ke-9 di alam roh, dan bahkan jika pria besar bisa membunuh mereka, dia akan terluka parah. Pergi dan selamatkan," ucap dari Tan Yun. "Baik Tuan," ucap dari kera iblis pembantai surga. Segera, kera iblis menyerahkan mengejar Zhuang Yunxing yang merupakan yang terbaik dalam jimat abadi yang menyelamatkan nyawa untuk melarikan diri. "Kamu orang tua, tunggu aku, jika kamu tidak memiliki jimat untuk melarikan diri, aku bisa membunuhmu 1000 kali dalam waktu kentut," ucap dari kera iblis Sam. Setelah kera iblis pembantai surga meraung dengan marah, dia berbalik dan menuju ke langit, 1.000.000 mil jauhnya, di mana 6 bersaudara mengepung singa naga emas. Aum! Kera iblis pembantai surga benar-benar marah, rambut ungu hitamnya yang panjang berdiri tegak, sangat menakutkan. Pupil raksasanya terbakar dengan aura tirani, dan suara menderu mengguncang ribuan mil ke dalam kehampaan, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. 6 benda tua sialan, beraninya kau menyakiti kakakku. Aku ingin menghancurkan kalian semua berkeping-keping, menjadi 10.000 mayat. 10.000 mayat, ucap dari kera iblis. Dalam menghadapi pembunuhan agresif kera iblis pembantaian surga, 6 bersaudara dari Istana Jisa Abadi, yang menggunakan susunan kekuatan fusi bintang 6, tahu bahwa itu adalah harapan yang luar biasa untuk melarikan diri. Mereka lebih sadar bahwa menghadapi kera iblis pembunuh surga, ke-6 saudara mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup bersama, dan jika mereka terbagi, mereka pasti akan mati. 5 adik laki-laki, kita tidak secepat kera iblis pembunuh langit, jika kita melarikan diri sampai mati, dan sekarang kita hanya bisa melawannya dengan susunan pedang, ucap dari bos dari 6 bersaudara. Oke, mati bersama. Itu benar. 6 saudara kita bertarung dengannya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, semua setuju, pada saat ini, demi istana jiwa abadi, kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan kera iblis. Namun, sebelum itu, pastikan untuk segera membunuh singa naga emas yang terperangkap dalam formasi pedang. 360 siluet yang dibentuk oleh 6 orang terus melepaskan sinar pedang dan menebas ke arah singa naga emas. Aum! Singa Dewa Naga Emas itu meneteskan darah, dan setiap kali ia bergegas menuju sosok yang dibentuk oleh 6 bersaudara, sosok itu segera menghilang dan bergeser ke tempat lain di udara. "Hancurkan untukku, mengaum," ucap dari singa Dewa Naga Emas. Singa Dewa Naga Emas meledak dengan kekuatan iblis emas yang kaya dari tubuhnya yang besar. Dengan tengkoraknya yang kuat, ia menghancurkan cahaya pedang yang datang secara langsung, tubuhnya yang terluka dengan panik menghantam formasi. Bas! Tiba-tiba, formasi besar itu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Puf-puf! 6 bersaudara yang diserang oleh serangan balik menjadi pucat, tubuh bagian atas mereka berdiri,
dan masing-masing menyemburkan seteguk darah. Sungguh singa iblis yang kuat, ucap dari keenam bersaudara itu tampak ngeri. Mereka awalnya berpikir bahwa singa naga emas, dengan kekuatan tahap pertumbuhan tingkat ke-9, akan terkejut setengah mati jika bergegas ke formasi. Tetapi keenam bersaudara itu tidak pernah mengira bahwa kekuatan singa naga emas begitu kuat. Sialan, saudara-saudara, tampaknya kita kurang beruntung hari ini. Huangfu Shengzong ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk menantang setiap pembudidaya, tetapi bahkan sekelompok binatang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, ucap dari bos mereka. Begitu bos selesai berbicara, raungan serak terdengar, aku nenekmu, kakakku dan aku adalah eksistensi di atas binatang buas, kamu berani mengatakan bahwa kami adalah binatang buas, ucap dari kera iblis berteriak. Setelah terbang lebih dari 900.000 mil, tongkat hitam seperti pilar raksasa, berubah menjadi bunga tongkat hitam di tangannya, dan menyerang dengan agresif ke arah susunan pedang yang diatur oleh 6 orang. Saudara Sensi, aku akan menyelamatkanmu, seiring dengan tangisan yang indah, mata naga Moer penuh dengan air mata, dan itu menari di udara dengan tubuh naga hitam lebih dari 2000 meter, dan hendak memompa ke arah tirai dan pergi. Saudari Moer, jangan datang ke sini, ucap dari singa naga emas khawatir. Moer, kekuatanmu tidak sebagus kakak tertuaku, jangan terburu-buru, ucap dari kera iblis pembantai langit membalik ke udara, meraih ekor naga Moer dengan tangan kirinya, dan melemparkan Moer yang menangis ke belakang. Moer, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kakak laki-laki itu, ucap dari kera iblis. Setelah suara tajam itu, kera iblis pembantai langit menghantam udara dengan kedua kakinya, dan tiba-tiba, kekosongan di bawah kakinya retak, dan tubuhnya yang seperti gunung berguling puluhan ribu mil di langit dengan kecepatan ekstrim, dan muncul di formasi bintang 6, ketika formasi itu ada di langit, tongkat kera iblis menghantamnya, hancurkan untukku, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantaian mengepalkan tongkat raksasa di kedua tangan, kekuatan sihir di tubuhnya bergulir, dan dia mengangkat tongkat hitam dan menghancurkannya di layar formasi. Bang! Ketika tongkat raksasa itu menabrak formasi, tiba-tiba, formasi yang mencakup radius 100.000 mil ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan kemudian runtuh dan menghilang. Ah! 6 bersaudara yang menderita serangan balik besar mengeluarkan erangan yang menyakitkan, 6 dari mereka menyemburkan darah dari mulut mereka, dan darah tumpah dari telinga, hidung, dan mata mereka, berayun dari kehampaan dalam upaya untuk melarikan diri. Aum! Singa Dewa Naga Emas dengan bekas luka memancarkan cahaya ganas di pupilnya. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, setelah mengejar satu orang, ia menarik kuku kaki seperti kait di kaki depannya, mencabik-cabik leluhur ini. Ketika leluhur roh abadi ke-6 dibor keluar dari tubuh yang tersebar di kehampaan, mereka ditelan oleh singa naga emas. Kamu berani menyakiti kakak laki-laki tertuaku, ucap dari kera iblis pembantai surga sangat jahat sehingga tidak ada mayat yang tersisa untuk menghancurkannya sampai mati. Di sisi lain, Moer peduli dengan singa naga emas, dia menarik tubuh naga dan menghancurkan 4 leluhur yang tersisa yang melarikan diri sampai mati. Setelah beberapa saat, pertarungan berakhir. 41 leluhur dari Istana Jiwa Abadi Jiwa, kecuali Zhuang Yunxing, leluhur pertama, melarikan diri, yang lainnya mati. Tan Yun meluncur ke langit dan berdiri di alam mistis jiwa, dan semua orang dan binatang digantung di depannya. Pada saat ini, tidak ada yang meninggal. Namun, 3 tetua keluarga Feng dan lebih dari selusin orang terluka dalam berbagai tingkat. Apakah itu sakit? Ucap dari Tan Yun melintas dan muncul di depan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Kedua gadis itu berlumuran darah di lengan mereka dan terluka oleh pedang. Tidak sakit, kami tidak apa-apa, ucap dari Mu Mengyi. Oke. Ketika Tan Yun selesai berbicara, dia mengerutkan kening ketika dia ingin mengatakan sesuatu,
matanya tertuju pada Sue Zian. Pada saat ini, pipi Sue Zian pucat dan dia berkeringat dingin, senyumnya pucat tapi penuh kekuatan. Zian, ada apa denganmu? Ucap dari Tan Yun berdiri di depan Sue Zian, meraih bahunya dengan kedua tangan, dan membalikkannya, tetapi ada luka pedang sedalam tulang di punggung Sue Zian. Jangan bilang kalau kamu terluka, ucap dari Tan Yun memarahi dengan sedih. Sue Zian tersenyum dan berkata, kakak ipar, jangan ribut, tidak apa-apa untuk luka ringan, ucap dari Sue Zian. Aku akan menempatkanmu di menara Ling Longsein untuk pulih dari lukamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Sue Zian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kakak ipar, tidak. Aku ingin menyembuhkan lukaku setelah menaklukkan istana jiwa abadi, sungguh, lukaku bukan apa-apa, ucap Daru Sue Zian. Tan Yun berkata dalam diam, oke. 9 lapisan kesadaran spiritual menyelimuti seluruh alam rahasia jiwa, dan menemukan bahwa Zhuang Yunxing terbang menuju platform naik 10 juta mil jauhnya. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa seorang lelaki tua di tingkat ketujuh dari alam roh mengawal para eksekutif tingkat tinggi dari Istana Jiwa Abadi, mereka berada di tingkat jiwa ilahi, vena ilahi, dan alam dewa, serta lebih dari 12 juta murid, menuju platform naik. Tan Yun datang ke Istana Jiwa Abadi dan berpartisipasi dalam uji coba medan perang para dewa. Jika dia ingin mencapai medan perang para dewa, dia akan membuka terowongan ruang waktu dari platform menaik. Tan Yun mengerti bahwa jelas bahwa Zugeyu ingin para murid tingkat tinggi dan di bawah alam roh di Istana Jiwa Abadi untuk berlindung di medan perang para dewa. Pada saat ini, di atas ribuan perahu roh, orang-orang dari Istana Jiwa Abadi sedang menuju ke platform naik setinggi 300.000 kaki. Zhuang Yunsan, leluhur kedua yang mengawal semua orang, benar-benar ketakutan. Melalui pengetahuan spiritualnya, dia melibat Tan Yun sebelumnya, dan melihat proses pembunuhan semua leluhur kecuali kakak tertua. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fu Shengzong dapat menembus gerbang alam rahasia, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kultivator Huang Fu Shengzong memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Kakak kedua, cepat pimpin manajemen senior dan murid-murid ke Ascension Platform dan melarikan diri ke medan perang para dewa, aku akan menemui kepala istana, ucap dari Zhuang Yunqing. Oke, ketika Zhuang Yunsan menjawab, suara Tan Yun tanpa ragu terdengar, dengarkan semua murid Istana Jiwa Abadi. Hari ini, semua orang di tingkat manajemen Istana Jiwa Abadimu harus mati, dan untuk murid-murid, segera menyerah. Kalau tidak, akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zhuang Yunqing memarahi dengan marah, anak Tan Yun, kamu gelisah, kamu menunggu leluhur yang hebat ini, hari ini adalah kematianmu, ucap dari Zhuang Yunqing. Setelah mengatakan ini, Zhuang Yunqing dengan cepat melarikan diri ke kedalaman alam rahasia. Tan Yun tahu bahwa dia pasti telah memasuki wilayah rahasia kecil. Tan Yun menutup telinga terhadap ancaman Zhuang Yunqing. Sampai sekarang, tidak peduli betapa sulitnya itu, Tan Yun harus menaklukkan Istana Jiwa Abadi dalam satu gerakan. Ikuti aku di belakang pria besar itu dan pergi ke Ascension Platform, ucap dari Tan Yun. Di bawah perintah Tan Yun, semua orang menyapu punggung singa naga emas yang berdarah. Raja-raja dari 8 klan, iblis, dan kera iblis membantai langit dan menyusut, dan mereka juga mendarat di belakang singa besar. Orang besar, kejar, ucap dari Tan Yun. Baik tuan, ucap dari singa naga emas, menahan rasa sakit, dan kekuatan iblis emas di sayapnya melonjak keluar, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan berlari menuju platform naik. Dengan kecepatan singa naga emas, dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Ribuan perahu roh yang diisi dengan orang-orang dari Istana Jiwa Abadi, bukanlah peringkat tinggi, jika mereka ingin mencapai platform menaik, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Artinya,
sangat mungkin bahwa singa naga emas akan mengejar semua orang sebelum Istana Jiwa Abadi tiba di platform Ascension. 2 jam kemudian, singa naga emas telah membawa semua orang, dan hanya ada 2 juta mil yang tersisa dari platform menaik. Dan ribuan perahu roh yang diisi dengan murid-murid Istana Jiwa Abadi masih memiliki 300.000 mil tersisa dari Ascension Platform. Sudah terlambat, Zhuang Yunsan memandang dengan cemas para eksekutif tingkat tinggi yang mengendarai ribuan perahu roh dan memerintahkan, jangan menyerah, leluhur tua ini pergi ke Ascension Platform untuk membuka terowongan ruang waktu, dan kalian semua mengemudi perahu roh untukku dan cepatlah, ucap dari Zhuang Yunsan. Sebelum dia selesai berbicara, Zhuang Yunsan melesat ke arah platform naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat ini, setidaknya 50% dari orang-orang tingkat tinggi dari Istana Jiwa Abadi, yang mengendarai ribuan perahu roh, ingin menyerah, tetapi Tan Yun telah menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan siapapun selain murid-murid Istana Jiwa Abadi untuk hidup. Dan lebih dari 60% dari lebih dari 12 juta murid gemetar, dan beberapa bahkan cukup takut untuk menangis. Hanya sekitar 10% dari para murid yang berteriak bahwa mereka akan hidup dan mati bersama dengan Istana Jiwa Abadi. Sisa 20% dari para murid tidak memiliki rasa memiliki yang besar dari Istana Jiwa Abadi. Mereka merasa tidak adil dan mengeluh tentang banyak peraturan di istana. Dalam hati mereka, mereka memasuki Istana Jiwa Abadi untuk berlatih, itu saja. Pada saat yang sama, lebih dari 90% murid dan semua pejabat tinggi mengenal Tan Yun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang pernah menjadi murid, sekarang begitu kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkan, dan Tan Yun juga memimpin sekelompok orang kuat untuk secara paksa memasuki alam jiwa yang misterius. Setelah beberapa saat, Zhuang Yunsan melakukan tendangan voli ke langit dan melintasi 300.000 mil, tergantung di atas platform menaik yang berdiri di antara langit dan bumi. Zhuang Yunsan memandangi singa naga emas yang mengejarnya, dia menahan kepanikan di hatinya dan tidak peduli untuk menyeka keringat, jadi dia mengorbankan pola dari cincin penyimpanan. Dalam getaran kekosongan, peta arai berubah menjadi raksasa di langit, dan kemudian, tirai cahaya keemasan meledak dari peta arai, menutupi seluruh platform yang naik. Boom! Di tengah suara keras yang mengejutkan, platform naik, yang setinggi 300.000 kaki dan menembus awan, naik ke tanah dalam cahaya keemasan. Setelah bergerak 30.000 kaki ke kiri, jatuh ke tanah dengan debu. Pada posisi asli platform menaik, terowongan ruang waktu dengan diameter ribuan meter terbuka. Setelah semuanya selesai, Zhuang Yunsan berteriak pada ribuan perahu roh yang berjarak 100.000 mil, dan berkata, Tan Yun dan yang lainnya sudah 500.000 mil di belakang, kalian semua, cepat untuk leluhur ini, cepat. Cepat, jika terlambat, itu sudah terlambat, ucap dari Zhuang Yunsan. Menghadapi omelan Zhuang Yunsan, para pemimpin tingkat tinggi yang mengemudikan perahu roh hampir menangis. Bukannya mereka tidak ingin cepat, tetapi perahu roh telah mencapai kecepatan tercepat. Seperti kata pepatah, semakin tua seseorang, semakin takut mati. Pada saat ini, Zhuang Yunsan sedang berjuang, jika dia melarikan diri ke terowongan ruang waktu. Dia ingin, tapi dia tidak berani. Zhuge Yu mempercayakan dirinya untuk mengawal murid-muridnya. Jika dia meninggalkan semua muridnya dan melompat ke dalam terowongan ruang dan waktu, dia akan dibunuh setelah Zhuge Yu mengetahuinya. Tetapi dia tahu bahwa begitu Tan Yun dan yang lainnya terbunuh, tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Saudaraku, Tuan Istana, cepat datang, ucap dari Zhuang Yunsan berteriak dengan putus asa di mata dan harapannya. Waktu berlalu, dan ketika ribuan perahu roh masih ribuan mil jauhnya dari terowongan ruang waktu di bawah Ascension Platform, Zhuang Yunsan putus asa. Karena singa naga emas, yang membawa Tan Yun dan yang lainnya, telah muncul 30.000 mil di belakang kelompok perahu roh.
Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk Zhuang Yunsan di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kera tua, kamu pergi dan bunuh dia, aku akan menghancurkan perahu roh," ucap dari Tan Yun. Bang 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 bang. Dengan suara tabrakan yang tumpul, perahu roh meledak terbuka. Hanya dalam 3 napas, ribuan perahu roh berubah menjadi potongan-potongan puing yang terbang di langit. Lebih dari 12 juta murid, panik, putus asa, dan memohon belas kasihan. "Ah, jangan bunuh kami, Master Sekte, tolong jangan bunuh kami. Master Sekte, kami menyerah. Tak satu pun dari kalian diizinkan untuk menyerah, kita lahir sebagai orang dari Istana Jiwa Abadi, mati sebagai hantu di Istana Jiwa Abadi, dapatkah kita semua memiliki tulang punggung kecil? Kami tidak akan pernah menyerah." Kami ingin memberitahu Tan Yun bahwa para murid dari Istana Jiwa Abadi jiwa kami tidak takut mati. Tidak, tidak, kamu tidak takut mati, tapi kami takut mati. Aku tidak bisa mati, aku masih memiliki orang tua-tua yang menungguku untuk pensiun. Setelah kelompok perahu dipecah, sekitar 12 juta murid berdiri di udara seolah-olah mereka sudah mati. Beberapa melarikan diri untuk hidup mereka dengan pedang mereka, dan murid-murid luar yang tidak bisa terbang dengan pedang mereka jatuh satu demi satu. Tolong! Murid luar yang jatuh ke dalam kehampaan, jika mereka jatuh dari langit setinggi ratusan ribu kaki, kemungkinan besar, mereka akan jatuh ke kematian mereka. Sama seperti jutaan murid sekte luar mati-matian meminta bantuan, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat yang sangat kuat mengikat diri mereka sendiri, menyebabkan mereka tertahan dalam kehampaan. Mereka melihat ke langit, hanya untuk melihat Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi semua murid luar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan sekte ini, membiarkan Anda turun perlahan," ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, jutaan murid sekte luar merasakan kekuatan lembut dan mengirim diri mereka ke pegunungan di bawah dengan kecepatan tinggi. Setelah Tan Yun menyelamatkan para murid dari sekte luar, dia berdiri di udara, melirik lebih dari 7 juta murid Istana Jiwa Abadi yang berdiri di langit dengan pedang digantung di langit, dan berkata dengan keras. Master sekte ini menghitung sampai 3, dan mereka yang menyerah segera terbang ke kehampaan, berbaring di tanah, dan mereka yang menolak untuk menyerah semua akan mati, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, suara Zhuge Yu terdengar di langit, suara yang tak terbendung, "Tan Yun, kamu berani," ucap dari Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti langit di sekitarnya, dan menemukan bahwa Zhuge Yu dan 2 lelaki tua terbang dari langit sejauh 3 juta mil. Salah satu orang tua tahu bahwa itu adalah Zhuang Yunxing, leluhur besar Istana Abadi Jiwa Abadi. Adapun pria tua berambut putih lainnya dengan kumis, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia bahkan tidak bisa melihat kultivasinya. Tan Yun membeku di dalam hatinya dan berkata dengan tegas, "Kera tua, dapatkah Anda mengatakan kultivasi macam apa orang ini?" ucap dari Tan Yun. "Tuan, orang tua yang mati ini adalah tingkat pertama dari alam Ascension," ucap dari kera iblis. Dan setelah itu, kera iblis segera menyerah membunuh Zhuang Yunsan dan dengan cepat terbang kembali ke sisi Tan Yun untuk melindungi Tan Yun. Dan Zhuang Yunsan, yang telah memulihkan hidupnya dari ambang kematian, terbang menuju Zhuge Wuliang dan 2 orang lainnya, dengan berkeringat deras. Begitu kera tua mengatakan ini, aura di udara tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Feng Tianlun dan 12 tetua klan Feng di atas singa naga emas, ekspresi mereka sangat berubah. Di hati 13 orang, apa yang paling mereka khawatirkan terjadi, itu masih terjadi. Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa akan ada kultivator di alam Ascension di Istana Jiwa Abadi. Feng Tianlun tahu bahwa, dalam keadaan normal, kekuatan pada tingkat pertama dari alam Ascension dapat dengan mudah menghancurkan 10 kultivator di alam kesempurnaan besar.
Dan Sen Subing, Mu Mengyi dan yang lainnya juga sangat mengubah wajah mereka. Pada saat ini, pria tua berambut putih dengan kumis tiba-tiba berhenti terbang dan berdiri di langit. Perasaan spiritualnya mengunci Tan Taiyu dengan erat, dan berkata, "Tan Taiyu, Pak Tua, kamu selalu mengenalinya, cepat dan lepaskan," ucap dari pria tua itu. Dan kemudian Zhuge Wuliang yang tak terukur dengan kemarahan, kesadaran spiritualnya tertuju pada Tan Yun, dan dia berkata dengan muram, "Master Sekte Tan, selama kamu tidak mengambil tindakan terhadap murid-murid istanaku, orang tua ini bisa menyelamatkan kalian berdua, dengan satu nyawa. Lepaskan murid-murid istanaku, ayo cepat pergi," ucap dari Zhuge Wuliang. Apakah Zhuge Wuliang ingin melepaskan Tan Yun? Tentu saja dia tidak mau. Tapi menurutnya, Tan Yun pasti akan mengancam dirinya dengan nyawa para murid di istana dan kemudian pergi dengan selamat. Mendengar ini, Tan Yun tertawa malu, "Orang tua, bagaimana jika Master Sekte ini mengatakan tidak?" ucap dari Tan Yun. "Anak Tan Yun, tidakkah kamu hanya ingin mengambil nyawa murid istanaku dan mengancam yang lama? Orang tua ini memberitahumu, jika nyawa puluhan ribu murid di istanaku tidak ada di tanganmu, bagaimana mungkin lelaki tua ini membiarkanmu meninggalkan istana jiwa abadi hidup-hidup," ucap dari Zhu Jiu marah. Pada saat ini, di hati Zhuge Yu, Zhuang Yunxing, dan bahkan semua orang dari istana jiwa abadi, mereka semua percaya bahwa Zhuge Wuliang itu benar. Hahaha, setelah Tan Yun tertawa, dia melirik lebih dari 7 juta murid istana jiwa abadi dalam kehampaan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yah, Master Sekte ini tidak akan memberimu pilihan untuk saat ini. Setelah Zhuge Wuliang dihancurkan, Master Sekte ini akan memberi Anda kesempatan lain untuk memilih. Ayo pergi," namun, tidak ada yang diizinkan memasuki terowongan ruang waktu di bawah platform Ascension. "Siapapun yang berani mendekati platform Ascension akan mati," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu semua orang tercengang. "Lari, lari!" dengan teriakan seorang murid, apakah itu murid di langit atau murid luar di pegunungan, mereka berhamburan seperti burung yang ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan. Zhuge Wuliang, Zhuge Yu, Zhuang Yunxing, dan Zhuang Yunsan tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan melepaskan murid-murid di istananya. "Hahaha, dilepaskan," Zhuge Wuliang tertawa dengan marah, "Tan Yun, sekarang tidak satu pun dari kalian Huang Fu Shengzong dan klan Feng yang bisa pergi hidup-hidup," ucap dari Zhuge Wuliang. Mendengar ini, mulut Tan Yun menunjukkan sedikit rasa jijik. "Kera iblis pembantai surga," ucap dari Tan Yun. Kera iblis memahaminya, menyeringai, pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan sihir yang mengerikan keluar dari tubuhnya. "Orang besar, Moer, pergi dan hancurkan dua leluhur istana jiwa abadi, lalu tangkap Zhuge Yu lagi," ucap dari Tan Yun sambil berdiri dengan bangga dan memerintahkan. Tan Yun yakin bahwa mudah untuk berurusan dengan Zhuang Yunxing dan Zhuang Yunsan dengan singa naga emas, singa dan naga iblis pada periode pertumbuhan urutan ke-9. Bahkan jika Zhuang Yunxing mengaktifkan jimat pelarian untuk melarikan diri, itu tidak secepat pria besar itu. "Baik Tuan." Setelah suara hormat dari singa naga emas, dan naga iblis jatuh, mereka berubah menjadi sinar emas dan seberkas cahaya hitam melesat ke arah Zhuang Yunxing dan Zhuang Yunsan. Tan Yun melihat kembali ke Feng Tianlun dan berkata, "Patriark Feng, bawa 12 tetua klan Feng Anda ke pintu masuk terowongan ruang waktu, dan jangan biarkan siapapun melarikan diri," ucap dari Tan Yun. "Tidak masalah," ucap dari Feng Tianlun menjawab, dan memimpin jalan para tetua klan Feng, terbang menuju terowongan ruang waktu di bawah platform naik. "Ying Ying, kamu berdiri di tempat kamu berada, aku akan pergi dan melihat-lihat," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memberimu Mengyi, Tantai Xianer dan yang lainnya ketenangan pikiran. Setelah tersenyum, dia dengan bangga terbang menuju Zhuge Wunliang.
Zhuge Wunliang menatap kera iblis pembantai surga yang menyerangnya, dan dia berkata dengan acuh, seekor kera kerdil dewasa tingkat 9, beraninya kamu, aku pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian, ucap dari Zhuge Wunliang. Mata keruh Zhuge Wunliang berkobar dengan niat membunuh, dia tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi pembantaian kera iblis dan terbang menuju kera iblis. Kekuatan domain 5 jiwa nyata, ucap dari Zhuge Wunliang. Ketika Zhuge Wunliang berada ribuan mil jauhnya dari kera iblis pembantai surga, sebuah kocokan tiba-tiba muncul di tangan kanannya yang keriput, dan kemudian, dengan kata-kata yang masuk akal di mulutnya, dia mengepalkan tangannya. Mengocok dengan lengan kanannya dan menggambar lintasan garis misterius, dalam sekejap, 5 kekuatan domain yang mempesona dan mendominasi dari emas, kayu, air, api, tanah, dibor dari kocokan. Segera, kekuatan 5 domain, seperti naga raksasa dengan panjang 10.000 meter, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan kekosongan 10.000 mil ditutupi dengan celah ruang besar. Kekuatan 5 alam menelan Zhuge Wunliang dalam lingkaran yang berputar-putar, dan hanya tawa liarnya yang membenci segalanya yang keluar. Kera iblis yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, lelaki tua hari ini akan memberi tahu Anda kekuatan alam Ascension. Dan Huang Fu Shengzong, kalian sekelompok generasi muda yang terlalu percaya diri, hari ini lelaki tua ini akan menggunakan kehidupan kera untuk memberi tahu kalian bahwa jiwaku tidak dapat diganggu-gugat. Kera akan mati. 5 jiwa menyatu, dan kekuatan 5 elemen surga terungkap, ucap dari Zhuge Wunliang. Begitu suara itu jatuh, aura yang tak dapat dijelaskan yang lebih kuat daripada kekuatan 5 domain, meledak dari kekuatan 5 domain di sekitar Zhuge Wunliang. Aura yang kuat dan tidak dapat dijelaskan, ini adalah kekuatan surga yang melampaui kekuatan domain. Ketika kultivator kesempurnaan agung di alam roh berhasil melampaui malapetaka, ia akan mendapatkan kekuatan surga dengan atribut yang berbeda sesuai dengan atributnya sendiri. Kekuatan surga tidak hanya puluhan kali lebih kuat dari kekuatan domain, tetapi juga tujuan utama yang paling penting adalah menggunakan kekuatan surga untuk melihat dan membuka pintu ke dunia peri ketika itu naik di masa depan. Setelah membuka gerbang negeri dongeng, dan kemudian melindungi tubuh dengan kekuatan surga, dapatkah ia bertahan untuk tidak dimusnahkan oleh cahaya negeri dongeng? Bunuh, ucap dari Zhuge Wunliang. Zhuge Wunliang sangat serius, dan dia melambaikan pengocok dengan tangan kanannya, dan kekuatan domain 5 jiwa, yang berisi kekuatan surga yang tak terlihat, terbang menjauh dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, kekosongan dengan radius 15.000 mil tiba-tiba runtuh, dan 5 kekuatan alam yang mengandung kekuatan Zhongtian Dao, seperti naga raksasa 5 warna, terjalin, dengan keras menuju kera iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga kera iblis pembunuh surga tidak bisa mengelak. Kera tua, kekuatan 5 elemen surgawi Dao sangat kuat, kamu tidak boleh gegabah. Kita harus membunuhnya dengan cara apapun, ucap dari Tanyun tiba-tiba. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.